Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-8 kita akan bicara tentang basic structures. Yang isinya nanti adalah function, sequence, dan summation, yaitu kelanjutan dari yang sebelumnya yaitu sets dan sets operation. Nah, sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang pertama kita akan bicara tentang function dulu. Nah, supaya lebih mudah, saya coba pakai salah satu aplikasinya ya, salah satu contohnya ya. Jadi katakanlah di sini ada anggota kelas atau peserta kelas dari suatu kelas matematika diskrit, begitu mata kuliahnya namanya matematika diskrit. Ini mahasiswanya, ini nilainya begitu ya. Jadi ceritanya di sini Adam mendapat nilai A, Joe mendapat nilai C, Goodfriend mendapat nilai B, Rodriguez mendapat nilai A, Stephen mendapat nilai F gitu. Nah, yang dinamakan function ini yang panah biru ini gitu. Jadi gimana ya? Jadi ceritanya adalah menghubungkan dari himpunan ini ke himpunan ini. Ini kan satu himpunan yang isinya adalah mahasiswa peserta mata kuliah matematika diskrit. Yang himpunan ini adalah himpunan yang berisi nilai begitu. Jadi function ini gunanya adalah untuk menghubungkan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, tapi tertentu gitu langsung. Jadi apabila kita aplikasikan function ini ke set ini dan set ini, maka akan didapatkan Adam A, Joe C, Goodfriend B, Rodriguez A, Stephen F gitu. Nah, definisinya ya, jadi katakanlah set A dan set B, himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan yang tidak kosong, bukan himpunan kosong atau non-empty sets. Nah, function ini atau kalau di bahasa Indonesia kan fungsi ya, function ini itu menghubungkan dari elemen A ke elemen B. Dan itu bukan range ya, tapi sudah tertentu gitu. Jadi kayak tadi, ini kan set A isinya Adam, Joe, Goodfriend, Rodriguez, Stephen. Set B isinya A, B, C, D, F gitu kan. Nah, ini menghubungkannya sudah eksak. Adam A, Joe B, Joe C, Goodfriend B, dan seterusnya seperti itu. Jadi bukan Adam itu bisa dihubungkan dengan A sampai F, bukan begitu. Tapi Adam A, Joe C, dan seterusnya. Jadi sudah eksak. Jodohnya sudah eksak. Nah, kita tuliskan dalam bentuk matematika itu F atau fungsi ya, dalam kurung A, ini elemen A sama dengan B. Jadi jika B adalah elemen tertentu dari himpunan B, yang kita tuliskan dengan B besar, kemudian ini dihubungkan oleh function F untuk ke asalnya tadi, ke elemen A, yang dari himpunan A besar. Jadi, jika F itu adalah function dari A ke B, maka kita bisa menuliskan F titik 2 A implikasi B, A ke B begitu. Nah, function ini kadang-kala disebut juga dengan istilah mapping ya, atau transformation. Nah, function ini spesifik di banyak hal. Kadang kita jelas-jelas menyebut dia itu assignment, kayak di sini tadi. Ini kan assignment contohnya. Kemudian seringkali juga kita memberikan dia seperti kayak formula begitu ya, persamaan gitu. Misal persamaan X, fungsi X itu kita nyatakan dalam X plus 1 untuk menyatakan sebuah fungsi begitu. Jadi kalau di matematika saya yakin semuanya sudah pernah ketemu dengan penulisan seperti ini. Jadi F dalam kurung X itu kan artinya fungsi X gitu ya. Fungsi untuk X itu sama dengan nanti suatu persamaan begitu. Atau kadang juga kita menggunakan komputer untuk menentukan fungsi tertentu begitu ya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, function A ke B gitu, itu bisa juga didefinisikan seperti relation dari himpunan A ke himpunan B. Relation ini merujuk ke
yang kita bicarakan di pertemuan sebelumnya itu gitu. Jadi kita sudah pernah membahas ini di pertemuan 7 ya, dan kita bisa menuliskan subset A ke B begitu. Jadi silahkan dipelajari kembali di bagian relation, itu bisa juga kita nyatakan function itu dalam bentuk seperti itu. Nah, kemudian ini masalah istilah ya. Jadi kalau f itu adalah suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka kita bisa katakan A ini adalah domain. Domain itu kan asal ya. B itu kodomain. Jadi A itu yang domain karena asalnya, dan B itu yang tujuannya itu kodomain. Jadi jika fungsi A sama dengan B, kita juga bisa bilang, kita katakan B itu image dari A. Jadi B itu adalah image-nya dari A. Dan A itu adalah berimage-nya dari B. Gitu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Kemudian range atau image dari satu fungsi f itu adalah himpunan dari semua image dari elemen A. Dan juga jika f itu adalah fungsi dari A ke B, jika f itu adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, jadi kita sebut f ini adalah maps-nya. Karena di definisi yang sebelumnya, function itu bisa kita sebut juga dia sebagai mapping atau transformation ya. Jadi kalau dalam bentuk seperti ini, f itu kalau dalam kata benda ya begitu, dalam kata bendanya, jadi himpunan A itu adalah domain, himpunan B adalah codomain. A kecil atau elemen A ini itu adalah image-nya dari B. B kecil atau elemen B ini adalah pre-image-nya dari A. Kemudian F itu adalah maps dari A ke B. Jadi ketika kita mendefinisikan suatu fungsi ya untuk suatu domain, kodomain, dan mappingnya itu spesifik, itu kita bisa katakan dua fungsi itu equal, atau ya equal itu kan bisa diartikan sama ya, berarti sama begitu. Itu bisa kita katakan equal jika semuanya itu sama, semua itu mencakup domain, kodomain, dan mapnya. Nah, apabila kita mengganti salah satu, entah domainnya, entah kodomainnya, entah functionnya, itu kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, atau kita akan mendapatkan function yang berbeda. Begitu juga apabila kita ubah mappingnya, maka kita akan mendapatkan different function atau function yang berbeda. Jadi yang dikatakan equal itu kalau sama semua, baik itu domainnya, kodomainnya, image-nya, pre-image-nya, dan maps-nya. Gitu. Oke, contoh satu. Jadi apa domain, kodomain, dan range dari function yang kita sebutkan di contoh di awal tadi. Jadi katakanlah G itu adalah function yang assign, yang menghubungkan nilai ke mahasiswa di mata kuliah tersebut ya. Jadi kan bisa ditulis seperti ini, G dalam kurung Adam sama dengan A. Jadi domainnya itu himpunan Adam, Chow, Goodfriend, Rodriguez, Stephen. Kemudian kodomainnya itu himpunan A, B, C, D, F gitu ya. Nah, range of G itu adalah himpunan A, B, C, F. Karena D-nya itu kan tidak ada yang mendapat nilai D ya ini. Jadi kalau kita lihat di contoh ini mahasiswanya ada 5, tapi nilainya hanya 4 karena tidak ada yang mendapat nilai D. Jadi range-nya itu hanya A, B, C, F saja. Jadi D-nya tidak include di dalamnya. Contoh kedua, jadi katakanlah R itu adalah relation dari pasangan berurutan. Abdul 22, Brinda 24, Carla 21, Desire 22, Edi 24, Felicia 22. Jadi ini adalah urutan dari mahasiswa dan umurnya begitu. Nah, kemudian kita diminta untuk specify a function determined by this relation.
Kita diminta untuk menentukan fungsinya yang bisa menceritakan relasinya di sini begitu. Jadi jika f ini adalah function yang specified oleh notasi R, maka kita bisa tuliskan f Abdul 22, f Brenda 24, f Carla 21, f Desire 22, f Edi 24, dan f Felicia 22. Jadi f(x) ini adalah umur dari x, di mana x adalah studentnya. Untuk domain yang kita ambil himpunannya adalah isinya Abdul, Brenda, Carla, Desire, Edi, Felicia, kita juga membutuhkan kodomain yang spesifik gitu untuk semua umur yang mungkin begitu kan untuk anak-anak ini. Nah, bisa aja kita ambil untuk yang kodomainnya itu misalkan all student umurnya positif integer atau bilangan bulat positif tapi kurang dari 100 begitu. Itu kan bisa juga. Nah, ini macam-macam begitu. Jadi untuk kodomainnya itu banyak isinya atau range-nya itu banyak, kodomainnya itu adalah himpunan yang memungkinkan begitu loh. Jadi bisa juga kita ambil semua bilangan positif antara 10 sampai 90 begitu bisa juga. Atau semua bilangan positif antara 10 sampai 30 itu bisa juga. Nah, tapi yang menjadi range di sini nanti adalah 21, 22, dan 24. Karena umur anak-anak ini hanya 21, 22, dan 24 saja. Walaupun range-nya misalkan 10 sampai 30. Jadi, kita bisa sebutkan domainnya adalah Abdul, Brenda, Carla, Desire, Edi, Felicia. Kemudian kodomainnya misalkan 11, 12, 13, 14, sampai 29. Range-nya itu adalah 21, 22, dan 24 saja karena hanya 3 elemen ini yang mempunyai jodoh di himpunan yang di domainnya. Kemudian ada example 3 dan example 4, nanti silakan dibaca sendiri. Kita akan masuk ke sequence and summation. Nah, sequence ini adalah elemen yang diurutkan gitu ya. Gampangnya seperti itu. Jadi kadang-kala kita membutuhkan solusi seperti ini ya, karena di beberapa aplikasi matematika mungkin masih ingat dengan namanya deret aritmetik itu. Nah, itu contoh gitu. Jadi kita akan menggunakan suatu data yang secara berurutan gitu ya. Contoh 1, 2, 3, 5, 8 itu adalah satu sequence atau satu ya urutan ya dengan 5 apa ya di sini ya 5 term gitu ya. Kemudian ada juga contoh 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1 bla 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 bla, kemudian diakhiri 3 pangkat n gitu. Ini kan bisa sampai 3 pangkat 1000, bisa 3 pangkat 1 juta dan seterusnya. Jadi yang ini kita sebut dengan infinite sequence atau sequence yang ya infinite, tidak terbatas begitu. Sedangkan yang ini tadi anggotanya hanya 5 dia. Jadi dia hanya terbatas di 5 itu saja. Nah, sequence ini adalah function dari subset dari satu himpunan yang isinya adalah integer gitu ya. Ke satu himpunan yang ya sebutlah dia himpunan S begitu ya. Jadi kita gunakan notasi A subscript N untuk denote untuk menyatakan image-nya dari satu integer N itu tadi. Kita sebut dia AN. Itu sebagai term untuk sequence. Oke, kita langsung ke contoh saja ya, supaya lebih mudah dipahami. Jadi katakanlah ada sequence A subscript N di mana AN sama dengan 1 per N gitu. Jadi hasilnya ya bukan hasilnya, kita belum ke hasil ya. Jadi kita akan mengurai AN itu menjadi A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Jadi kalau kita cari hasilnya maka kita akan mendapatkan A1 itu 1, A2 itu 1 per 2, A3 itu 1 per 3, A4 itu 1 per 4 dan seterusnya. Itu contohnya. Kemudian definition kedua. Ada yang kita sebut dengan geometric progression. Itu adalah sequence dari bentuk
A, kemudian AR, kemudian AR pangkat 2, bla 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 bla, AR pangkat N, dan seterusnya. Di mana A ini adalah initial term, kemudian R ini adalah common ratio, dan R ini adalah bilangan asli begitu ya. Jadi aslinya ini kalau kita lihat di sini ya, ini kan R pangkatnya itu dari mulai pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya itu sampai pangkat N. Geometric progression ini adalah discrete analog dari exponential function yang dinyatakan dengan fx AR pangkat x. Nah, kita langsung ke contoh saja supaya lebih mudah dipahami juga. Jadi di sini ada contoh sequence dari Bn itu adalah min 1 pangkat n. Kemudian ada lagi Cn itu 2 kali 5 pangkat n. Kemudian ada lagi Dn itu 6 kali 1/3 pangkat n. Nah, ini adalah 3 persamaan yang berbeda ya. Nah, di sini initial term-nya tadi kan ada 2 initial term dan common ratio. Initial term itu A-nya, R itu common ratio-nya. Nah, jadi di sini initial term dan common ratio-nya untuk yang Bn itu 1 dan min 1. Sorry, untuk yang persamaan 1 itu min 1. Kemudian untuk yang kedua itu adalah 2 dan 5. Kemudian untuk yang ketiga itu common ratio-nya 6. Initial term-nya 6, common ratio-nya 1/3. Jadi perkalian ya, 1 kali min 1, 2 kali 5, 6 kali 1/3. A kali R, A kali R, A kali R. Kemudian secara berurutan, jika kita mulai n-nya itu dari 0, maka kita akan dapatkan B0, B1, B2, B3, B4, dan seterusnya untuk yang B ya. Jadi kita masukkan saja n-nya 0, 1, n-nya 1, min 1, n-nya 2, 1, min 1, dan seterusnya begitu. Kemudian untuk yang C, kalau kita mulai dari 0, maka kita dapatkan C0, C1, dan seterusnya. Kita coba 2 kali 5 pangkat 0, 2, 2 kali 5 pangkat 1, 10, 2 kali 5 pangkat 2, 50, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang Dn. Jadi kita mulai dari n-nya itu 0, 1, dan seterusnya. Kita akan dapatkan nilai seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kita ada istilah juga arithmetic progression ya, atau deret aritmatik yang sudah pernah kita temui di sekolah dasar begitu. Bentuknya A plus D, A plus 2D, dan seterusnya sampai A plus N kali D begitu. Jadi di sini ada 2, yaitu A initial term, kemudian D-nya itu adalah common difference. Nah, dan ini adalah bilangan asli begitu. Jadi ini bisa kita tulis dalam bentuk fx sama dengan dx tambah a, di mana a itu adalah bilangan yang awal ya, yang pembuka, kemudian d-nya itu adalah selisih common difference-nya begitu. Nah, contohnya sini ada Sn sama dengan min 1 plus 4n, Tn sama dengan 7 min 3n. Dan ini keduanya adalah deret aritmatik ya, bentuk deret aritmatik. Nah, di sini untuk yang Sn initial term dan common difference-nya min 1 dan 4. Kemudian untuk yang Tn 7 dan min 3 begitu. Nah, sama, ini kita urutkan kalau misalkan kita mulai dari n sama dengan 0. Itu kita akan mendapatkan hasil untuk Sn itu min 1, 3, 7, dan seterusnya. Kemudian untuk yang Tn itu 7, 4, 1, dan min 2, dan seterusnya begitu. Jadi tinggal kita masukkan ke n ini mulai dari 0 sampai seterusnya. Nah, sequence urutan kayak gini ya, bilangan deret matematik ini itu sering kita gunakan dalam computer science. Nah, kalau masih ingat di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah pernah menyinggung yang namanya string. String itu adalah finite sequence atau sequence yang dia terbatas ya, bukan infinite ya. Kalau infinite itu sampai tidak terbatas tadi. Jadi untuk yang finite itu kita sebut dia sebagai string. String ini juga bisa dinotasikan seperti ini, A1, A2, dan seterusnya AN gitu. Nah, panjang dari string ini itu adalah jumlah dari term yang ada di dalam string. Untuk empty string itu dinotasikan dengan lambda. Jadi kalau lambda itu berarti stringnya tidak punya term, jadi dalamnya tidak ada angkanya begitu.
tidak ada anggotanya. Dan empty string itu panjangnya adalah 0. Gitu. Contoh, string ABCD panjangnya adalah 4, karena ada 4 ya di dalamnya isinya. Gitu. Oke, kita masuk ke summation. Jadi untuk menyatakan summation atau di bahasa Indonesia kan itu adalah penjumlahan, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita menjumlahkan deret tadi, sequence itu tadi kan deret ya. Kemudian dari deret itu kita jumlahkan. Ini juga kita sudah pernah temukan di sekolah dasar. Jadi kita bisa gunakan 3 bentuk ini ya. Sum ini namanya summation ya. Untuk mengekspresikan jumlah summation, sigma ini. Nah, kita bisa tuliskan sigma bagian bawah J sama dengan M atas N, kemudian ini AC. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini di sebelah kanannya begitu ya, N, J sama dengan M. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, sigma M kurang dari sama dengan J, kurang dari sama dengan N, AC. Begitu. Jadi ketiganya ini benar. Kita bisa menuliskan dalam 3 bentuk ini. Sama saja artinya, dan cara membacanya juga sama. Ini dibaca sum untuk AC, di mana J adalah sama dengan M sampai J sama dengan N gitu. Jadi kita tuliskan uraiannya menjadi AM plus AM plus 1 plus AM plus 2 plus AM plus 3 sampai A plus N, AN begitu ya. Jadi misalkan di sini M-nya itu 0. Kemudian N-nya itu M-nya adalah 1, N-nya adalah 7 misalkan. Ini berarti A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7. Gitu. Nah, variabel J ini kita sebut sebagai index of summation. Dan pilihan J itu tidak mutlak ya, jadi terserah saja, bisa digunakan, sebenarnya bisa digunakan abjad apapun sih, itu terserah kita dan mungkin ditentukan di negara tertentu begitu, dan intinya dia harus konsisten. Kalau di sini J, harusnya dia di sininya J juga, karena ini untuk menceritakan yang di sini gitu. Jadi ini angka di sini itu nanti merujuk ke yang sini. Jadi harus sama. Misalkan di sini I, maka di sini persamaan yang sini adalah I juga. Kalau di sini K, maka persamaan yang di sini adalah K juga. Yang di bawah itu adalah lower limit. Kemudian yang di atas itu adalah upper limit. Jadi yang di bawah itu batas bawah, yang di atas itu adalah batas atas. Begitu. Jadi selalu seperti itu peraturannya ya. Contoh, kita langsung ke contoh aja supaya lebih gampang. Kita tuliskan sum 5 J sama dengan 1 sampai 5, kemudian persamaannya J kuadrat. Maka solusinya, fungsinya adalah J kuadrat. Kemudian batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 5. Jadi kita tinggal masukkan 1 kuadrat plus 2 kuadrat, 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Dihitung sampai ketemu hasilnya 55. Jadi hasil dari summation ini adalah 55. Contoh kedua, summation dari K sama dengan 4 sampai 8, di mana persamaannya adalah min 1 pangkat K. Ingat ya, di sini harus sama. Notasi apa yang di sini harus tersebutkan di sini. Tinggal kita masukkan min 1 pangkat 4 plus min 1 pangkat 5 plus min 1 pangkat 6 plus min 1 pangkat 7 plus min 1 pangkat 8. Dihitung total, dijumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Dan seterusnya begitu. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri sesi ini, kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.